titik yang ditinjau misalkan di bawah titik C ya, itu momennya adalah P dikalikan A dikalikan B dibagi L ya, momen positifnya. Terus kemudian di bagian sendi dan roll itu 0 ya. Jadi kemarin sudah ada PR juga, kalau misalkan seperti ini ya, ini ada rangkaian seperti ini. Ini ada kedudukan 1, yang atas ini kedudukan 1, yang bawah ini kedudukan 2 ya. Jadi, kedudukan 1, misalkan ini ada 2, 4, 2, 4 ya bebannya ya. 24, 24 ya. Besarnya adalah jaraknya 2 meter, 2 meter, 2 meter. Di sini kita coba tempatkan ya, di 1 itu 4-nya pas di bawah titik C. Di bawah titik C itu berarti nanti kita hitung ya momennya. Kalau di sini untuk momennya berarti momen dari akibat kedudukan pertama ya, itu ini kita cari ordinatnya dulu ya, nanti 2 dikalikan ordinatnya, 4 dikalikan ordinatnya, 2 dikalikan ordinatnya, 2 dikalikan ordinatnya. Kita cari ya. Di bawah ini berarti di bawah angka 2 ini ordinatnya berarti di sini adalah perbandingannya. Ini 2 dibagikan bisa dibagi ini ya, bisa dibagi 4, bisa dibagi 10 ya. Kalau dibagi 4 dikalikan 2,4, kalau 2 dibagi 10 dikalikan 6 ya. Ini perbandingan ketiga. Jadi di sini hasilnya separuhnya 2,4 ya. Berarti 1,2 ya. Terus kemudian di 4 meter ya, 4 meter dari B ya, 4 meter dari B berarti di sini 4 ya, 4 per 10 ya, 4 per 10 dikalikan 4 ya. 4 per 10 dikalikan 4, terus kemudian yang ini berarti 2 per 10 dikalikan 4 ya, berarti 0,8. Ini ya seperti itu. Jadi MC-nya berarti ini 1,2 dikalikan 2, 4 dikalikan 2,4 ya. Terus kemudian ini yang di sini jadi 4 per 6 kalikan 2,4 dikalikan 2, yang di sini di bawah 2 ini 2 per 6 ya, 2 per 6 kalikan 2,4 ya, dikalikan lagi besarnya 2. Terus kemudian hasilnya adalah ini 16 ya, 16,8. Hasilnya 16,8. Hasilnya 16,8. Jadi di sini tadi di sini ya, ini 1,2. Di sini tadi berapa? Ini berarti 4 per 6, 2,4. Nah, di sini ya, sorry. Kemudian di sini ini berarti 2 per 6 kali 2,4. Jadi tinggal kita kalikan nanti 2 dikalikan
2 dikalikan 1,2 ditambah 4 dikalikan 2,4 tambah 2 dikalikan ini 4/6 kali 2,4 tambah 2 dikalikan 2/6 kali 2,4 ya. Ini hasilnya ini ya. Perhitungan pertama 16,8 ya. Ini satuannya apa nih satuannya? Ini karena ya kalau ini satuannya kilonewton ya. Maka ini juga satuannya kilonewton meter. Kedudukan kedua yang ini ya. Kedua. Ini 24 ya. Ini tinggal dikalikan aja. 2 dikalikan ini 2 dikalikan 2,4 ini ya. 2 kalikan 2,4 ditambah 4 dikalikan ini 4 dikalikan 4/6 kali 2,4 terus kemudian ini 2 dikalikan ini 2 dikalikan 2/6 kali 2,4 terus kemudian yang 2 yang paling kanan itu dikalikan ini ordinatnya 0 ya. Jadi 12,8 ketemuannya ya. 12,8. 12,8 kilonewton meter ya. Ini hasilnya ya. Ya. Oke, ini penjelasan contohnya. Terus kemudian selanjutnya ini kalau yang overtake kemarin sudah nih. Ya, ini sebelum ke beban tak langsung ya, sebelum ke beban tak langsung. Kalau misalkan ini ya, strukturnya ya, ini, kemarin ada misalkan satu sendi ya, misalkan itu Gerber ya. Gerber itu garis pengaruh momennya seperti apa? Ya, misalkan kita tambahkan ini sebagai Gerber ya. Ini D misalkan ya, ini jadi S ya, satu ya. Jadi misalkan ini 8 ya. Ya. Kalau seperti ini GP kita akan menggambarkan GPM GPMC-nya ya.
IPMC-nya itu seperti apa ya? Seperti ini. Berarti ini pada waktu P pada waktu P di A, MB sama dengan 0 ya. Pada waktu P di C, KMC sama dengan berapa? AB per L ya, jadi 3 kali 5 per 8 ya. Jadi 3 per 5 kali 8. 3 kali 5 per 8. 3 kali 5 per 8 ya. Terus pada waktu P-nya di B, MC sama dengan 0 ya. Pada waktu P-nya di S1, di S ya. S saja. Di S berarti MC-nya sama dengan, pada waktu di S berarti gimana? Ya seperti kelas di awal ya, sama dengan RA ya. Sama dengan RA berarti kita jadi adalah ini eh, ini 2 ya, ini 2 dibagi dengan L-nya ya, 2 dibagi dengan L-nya bagi 8, 2 bagi 8 dikalikan dengan A-nya di sini 3 ya. Berarti 2 dibagi dengan 8 dikalikan 3. Pada waktu P-nya di D sama dengan 0 ya. Oke. Kita gambarkan ya, kita gambarkan dari pengaruh momennya. Berarti di sini ini besarnya tadi berapa? 3 kali 5 per 8 ya. 3 per 5. 3 kali 5 per 8. Di sini 0 ya. 0 di S ini S, ini B, ini C, D. Di S berarti tadi berapa? Ini ya 2, karena jaraknya dari B ke S 2 ya, 2 dibagi dengan 8, L-nya dikalikan dengan 3. Jadi 2 bagi 8 kali 3 ya. Ini plus, ini min. Ini berarti G, P, M, T ya. Jadi misalkan kita mencari momen di titik C, kalau bebannya di ini di F ke ya B ke kanan, nah, itu nanti momen DC-nya adalah negatif ya. Momen DC-nya negatif. Kalau bebannya di antara A sampai C, momen DC-nya adalah
positif karena ini orderannya positif. Kalau di di sebelah kanan B maka momennya negatif ya. Ini garis pengaruh momen di Gerber ya. Oke, nanti kalau ada bebannya tinggal dikalikan ya. Jadi yang penting ini sudah bisa ya untuk garis pengaruh di Gerber ya, garis momen di Gerber. Jadi kalau nggak ada kita teruskan di beban tidak langsung ya, beban tidak langsung. Jadi ada yang tadi yang dari awal sampai hari ini tuh bebannya langsung ya, jadi bebannya langsung nempel di batang ya atau di gelagar. Kalau bebannya tidak langsung gimana? Kalau bebannya tidak langsung, nah ini beban tidak langsung ya. Ya, itu beban tidak langsung artinya bebannya tidak langsung di gelagar yang akan kita tinjau ya. Kalau ini kan yang akan kita tinjau adalah gelagar yang bawah ini ya, yang bawah yang akan kita tinjau gelagarnya. Jadi kalau beban tidak langsung ya, ini garis pengaruh reaksi pada struktur dengan beban tidak langsung sama dengan garis pengaruh reaksi pada struktur dengan beban langsung ya. Kalau garis pengaruh reaksi ini sama garis pengaruh reaksinya sama. Beban tidak langsung sama seperti ini ya, kayak gitu ya, beban tidak langsung. Jadi pas GBRA-nya maka di A adalah 1, terus linear ke kanan, di B adalah 0 ya. Terus kemudian kalau bebannya tidak langsung juga GBRB-nya di sini adalah sama seperti beban langsung. Jadi di A adalah 0, ke kanan itu RB-nya naik ya, linear ya, naik linear. Pas di atas B ya RB-nya adalah 1, satunya satu satuan ya. Oke. Tidak ada masalah ya. Terus kemudian kalau garis pengaruh garis lintang gimana? Garis pengaruh garis lintang ya, garis pengaruh garis lintang apabila titik yang ditinjau tepat di bawah gelagar melintang ya, misalkan di bawah titik ini ya, ini gelagar melintang, gelagar melintang, gelagar melintang seperti itu. Maka garis pengaruhnya itu sama dengan garis pengaruh gaya lintang pada beban langsung ya. Jadi garis pengaruhnya sama ya. Jadi kalau yang dicari adalah garis pengaruh gaya lintang di titik yang di gelagar melintang ya. Gelagar melintang itu yang ini. Kalau kita lihat ya, kalau kita lihat kan ini gelagar melintang ya. Ini gelagar melintang. Melintang ya, gelagar melintang. Ini juga gelagar melintang ya. Kalau yang memanjang adalah yang dari ini memanjang ya, yang dari kiri ke kanan ya, itu memanjang. Ini memanjang, ini melintang. Kalau yang dicari itu di sini, ya, di sini atau di ya, garis pengaruh garis lintang di titik yang merah ini, maka garis pengaruhnya ininya sama ya, sama dengan garis pengaruh pada beban langsung. Berarti sama seperti yang kita bahas sebelumnya ya. Ya, gitu. Kemudian analisisnya pada waktu P1 kilonewton di A, maka RA-nya sama dengan 1 ya. Kemudian pada waktu di A di A maka DC ya adalah RA min P ya. RA min P. RA min P jadi 0 ya. RA-nya adalah 1, P-nya 1. 0 ya.
pada waktu P 1 kilonewton di C ya, di C, maka ini adalah ini apa RA-nya sama dengan itu RA min P ya, min 1/5 ya. Jadi yang ini, nah ini ya 1/5 ya. Ini titiknya ini misalkan ini titik C-nya ya, titik ini ya, ini C ya, C ini di C di ya, misalkan ini titiknya C di sini ya, misalkan titik C ya, ya titik C. Titik C di sini maka kita cari maka kemarin ya seperti kemarin maka di sini adalah kalau yang kiri adalah besarnya adalah berapa? Besarnya adalah min A per L ya, min A per L. Kalau yang atas B per L ya, plus B per L. Berarti kalau di sini adalah yang di sini di bawah C ya, di bawah C ini berarti kalau ini adalah panjangnya L absen, L absen, L absen, L absen, L absen, ini ada 5 ya L absennya. Totalnya adalah L ya, maka ini adalah 1/5 ya, 1/5 karena ini adalah misalkan ini A-nya berarti 1/5-nya berarti 1/5 L ya, 1/5 L dibagi dengan L ya, maka hasilnya adalah 1/5 ya. Yang di kanan ini adalah ini kan 4, 1, 2, 3, 4 ya, 4 ya, 4/5 ya, 4/5 L ya. Ini sama ya, sama. Seperti pada waktu beban langsung ya. Nah, seperti itu. Terus kemudian pada waktu di titik ini GPD ini GPDC ya, GPDC ya. Kemudian ini GPDE ya di sini ya. Di E itu di tengah-tengah ya, di tengah-tengah di sini. Oh, di ya, di titik E di sini ya, di titik E. Di titik E itu gambarnya, gambar garis pengaruhnya gimana ya? Kita melihat ke kiri itu di sini ada gelagar melintang yang paling dekat ya, dan ke kanan juga ada gelagar melintang yang paling dekat ya. Jadi kita lihat dia ke kiri, ini adalah di D ya, di gelagar melintangnya. Berarti di sini adalah kita buat ininya ya, di D ini ya, dan di titik F ya. Berarti ini fokusnya ini dulu. Nah, di sini berapa? Ini adalah ini 2/5 ya. Ini juga 2/5, berarti ini 2/5, ini 2/5 min ya. Terus kemudian kita tarik garis ya. Tarik garis dari gelagar melintang di sebelah kirinya dan gelagar melintang sebelah kanannya. Tarik garis kayak gini. Nah, seperti ini. Nah, jadi garis arahnya seperti ini. Jadi di sini 0 ya. Di pas di E ini 0 ya. Yang sebelah kiri min, yang sebelah kanan plus. Nah, seperti itu. Tadi ini garis pengaruhnya GPDE seperti ini ya di tengah-tengah. Nah, kalau tidak di tengah-tengah gimana? Kalau di G ya, di G ya. Kita juga melihat ke kiri. Di kiri ini ada garis pengaruh, sorry ada gelagar melintang ya. Sebelah kanan juga ada gelagar melintang ya, ada gelagar melintang. Berarti di sini besarnya berapa? Ini kan
di C adalah 1/5 ya, 1/5 ya. Di D ini besarnya di D adalah 1, 2, 3, 3/5 ya. 3/5, 3/5, 1/5 dan 3/5. Nah, seperti ini kalau sudah ini ketemu di titik ini, sama ini. Maka kita tarik garis ya. Ya, tarik garis seperti ini. Tarik garis seperti ini, ininya nggak pas di tengah-tengah ya. Nolnya pas nggak di tengah-tengah. Jadi nolnya adalah di sini. Kalau kita mencari nolnya ya kita lihat nolnya. Kita cari nolnya berapa di sini ya. Yang jelas nolnya bukan di titik G ya. Di titik G ini adalah bukan nol ya. Nanti kalau sudah ya kita tinggal garis pengaruh gaya lintangnya ya seperti ini. Garis pengaruh gaya lintang. Jadi tinggal nanti kalau ada beban ya tinggal mengalihkan dengan ordinatnya ya, mencari ordinatnya gampang ya bisa ya. Terus kemudian momen ya, sekarang momen ya. Kalau momen gimana? Ini contohnya ya, ini contohnya. Contohnya misalkan kita mencari GPDH ya, GPDH di sini. Ya maka kita cari C dulu, C-nya adalah di sini adalah 4/5 ya, 4/5. Berarti kita cari ininya di sini, ini 4/5, di ininya berapa ordinatnya di titik H ini. Misalkan ini hanya 1,5 meter, berarti ini di jarak 1,5 meter. 1,5 meter di sini, 1,5 meter. Nah ini berapa ordinatnya di sini? Berarti kan 1,5 ya, 1,5 dibagi 2 ya. 1,5 dibagi 2 dikalikan berapa ini? 4/5 ya. Jadi ini hasilnya 3/5 ya. Jadi ini kan sama kan. 1,5 dibagi 2 dikalikan ini 3/5. 3/5. Jadi kalau ada beban yang ada di apa? Ada beban di atasnya, di atas H ya, maka eh, apa garis pengaruh gaya lintang ya di titik H adalah tinggal titiknya P-nya dikalikan dengan ordinatnya. Ini GP di GPDH ya, GPDH. Ini berarti kalau ini di GPDH ya. Jadi garis pengaruh gaya lintang di titik H ya. Jadi kalau Anda ditanya gaya lintang di titik H itu berapa besarnya maksimal ya, maksimal ya. Nanti bebannya dijalankan terus kemudian dihitung ya. Kalau bebannya nggak berjalan cuma diem ya Anda tinggal ngitung beban dikalikan dengan koordinatnya. Ini garis pengaruh gaya lintang. Nah, sekarang garis pengaruh momen ya, garis pengaruh momen. Garis pengaruh momen ya, pada beban tidak langsung itu seperti apa ya? Apabila ya ketentuannya ini ya. Apabila titik yang ditinjau tepat pada geladar melintang, misalkan C, maka GPM-nya garis pengaruh momennya sama dengan beban langsung ya. Jadi pada waktu kita mencari garis pengaruh baik reaksi, geser maupun momen pada
gelagar melintang ya, gelagar melintang dari struktur beban tidak langsung, maka sama dengan garis pengaruh momen pada beban langsung. Nah, kalau di antara dua titik ya, di antara dua titik ya, maka kita mencari apa? Mencari ininya pertemuannya di sebelah kirinya dan di sebelah kanannya ya, di sebelah kiri dan di sebelah kanannya itu berapa garis pengaruh momennya seperti itu. Oke, misalkan ini ya. Ini kita akan mencari garis pengaruh momen di titik C ya. Garis pengaruh momen di titik C ini ya, ini sama ya. Garis pengaruh momen di titik C ya. Ini kan pas di gelagar melintang ya. Di gelagar melintang berarti GBMC-nya itu sama dengan GMC pada waktu beban beban langsung ya. Pada waktu beban langsung. Jadi kalau yang ini analisisnya gimana? Ini analisisnya ini pada waktu garis pengaruh momen di titik C ya. Maka ini di titik C itu besarnya momen adalah A kalikan B per L ya. A kalikan B per L. Jadi ini A-nya berapa, B-nya berapa dibagi L ya. A, B per L. Atau ini kalau jaraknya setiap gelagar melintang adalah 2 meter, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Berarti ini 10 meter ya. 2 meter, 2 meter, 2 meter, 2 meter, 2 meter, 2 meter ya. Jadi dari A ke B adalah 10 meter ya. Jadi ini besarnya adalah 2 dikalikan dengan 8 ya. Dibagi dengan 10 ya. 2 kali 8 per 10 jadi 1,6 ya. Jadi di sini 1,6 ya. Ini 1,6. Terus kemudian di A 0, di B juga 0 ya. Di A 0, di B juga 0. Ini sama persis ya. Sama persis pada waktu gelagar di beban langsung ya. Sekarang misalkan di titik E ya. Di titik E itu berapa ya? Di titik E ya. Jadi kita akan menggambarkan garis pengaruh momen di titik E ya. Ini di titik E, GBME ya. GBME. Ya, kita kalau beban langsung dulu ya, kita secara beban langsung maka GBME di sini adalah besarnya adalah ini berapa jaraknya dari A sampai E adalah 5 meter ya, dari E sampai B juga 5 meter ya. Berarti A-nya 5, B-nya 5 ya. L-nya 10 ya. Jadi kalau AB dikalikan AB per L itu adalah 5 kali 5 dibagi 10 ya, maka 2,5 ya. 5 kali 5 ini 2,5 ya. 5,5 terus kemudian kita lihat yang sebelah kirinya. Sebelah kiri ini ada gelagar melintang, sebelah kanan gelagar melintang. Di sini berapa? Nah, ininya berapa hasilnya ya di sini? Ini berapa? Di sini juga berapa ya? Kalau ini kan berarti kita berarti ini 4 ya, 4 dibagi 4 dibagi 10 ya, 4 bagi 10 dikalikan 2,5 ya. Nah, ini kan, kalau ini kan 5 ya. Jadi di sini adalah berapa? 4 dibagi 10 dikalikan 5. 4 dibagi 10 kalikan 5, itu 2 ya. Ya, 4 kali 5 per 10 ya, sama dengan 2 sama aja. Yang di sebelah kanan ini juga di sini titiknya iya. Iya, di sini juga 2 ya. Kenapa ini 2? Karena ini jaraknya 4 ya. Dari B ke titik gelagar di sini 4 ya. 4 per 10 ya. 40, 0,4 ya. Dikalikan 5. Jadi ketemunya 2 ya. Ini juga 2. Jadi kita tarik garis ya. Tarik garis di kiri dan kanan, seret ke kanan. Nah,
tarik garis ke sini, tarik garis. Nah, berarti yang merah ini adalah garis pengaruh momen akibat beban tidak langsung ya. Jadi misalnya adalah ini. Nah, ini garis pengaruh momennya. Yang diarsir ini bukan ya. Ini kalau bebannya langsung, tapi kalau bebannya tidak langsung maka ordinat yang dikalikan adalah ini. Sama ya. Jadi di kiri dan kanan itu sama, dua ini dua. Ini garis pengaruh momen di titik E. Gitu ya. Ini analisisnya yang di bawah nih ya. Kalau overtake juga hampir sama ya kalau overtake ya. Oke. Momen maksimum absolut belum ya. Nanti kita uh, ini berikutnya momen maksimum absolut ya. Terus kemudian sampai Gerber ya, sampai ini Gerber yang tidak langsung juga mirip sama ya. Kalau ini ya, yang penting paham dulu ya, paham untuk yang sendirol maupun yang sendirol dengan overstack ya, juga hampir sama ya. Jadi intinya pada beban tidak langsung itu kalau yang dicari adalah garis pengaruh reaksi itu sama persis dengan pada waktu kita mencari beban langsung. Kalau yang dicari itu garis pengaruh gaya lintang dan garis pengaruh momen, maka kita lihat dulu yang dicari itu pas di gelagar melintang atau tidak. Kalau pas di gelagar melintang, maka sama dengan beban tidak sama dengan beban langsung ya. Terus kalau yang dicari bukan di gelagar melintangnya, ya maka kita lihat di kiri dan kanannya dulu ya. Nah, di kirinya kita lihat berapa gayanya, gaya garis pengaruhnya. Sebelah kanan juga berapa garis pengaruhnya, sehingga nanti kita menghubungkan yang di kiri dan di kanan berapa kita hubungkan dengan garis linier ya. Oke, ada pertanyaan? Silakan kalau mau bertanya. Ada yang bertanya? Belum ada yang bertanya? Sudah jelas atau belum ya? Jelas, Pak. Jelas ya. Oke, sekarang sekarang kita kita akan membuat contoh ya. Contoh garis pengaruh ini beban tidak langsung ya. Langsung aja beban tidak langsung. Nah, tadi sudah ada penjelasannya yang dibuat ini kita bersama-sama untuk yang beban tidak langsung.
Belum rata ya. Nah, misalkan ini A, ini B. Ini jaraknya tiap jarak berapa? 2 meter misalkan. Berarti 2 berarti 10 meter tambah overtake-nya 2 meter ya. Seperti ini. Terus kemudian kita akan mencari eh, gaya lintang di titik mana ya? Di sini ya, di sini. Nah, di tengah-tengah ini ya. Misalkan ini titiknya titik E ya, titik E ya. Jadi garis pengaruh gaya lintang di titik E. Kalau garis polarografi sama ya, nggak usah kita bahas ya, karena sama ya. Nah, sekarang garis pengaruh gaya lintang di titik E itu berapa? Ya, jadi pada waktu ini nah, garisnya, berarti di sini ada nih, nah titiknya. E-nya di titik sini, ini E. Ini E. Berarti kita lihat karena ini tidak pada gelagar melintang, maka kita lihat gelagar melintang kiri dan yang kanan ya. Yang gelagar melintang kiri ini di sini. Ini berarti di sini kalau garis pengaruhnya berapa di sini? Nah, ini besarnya adalah 2 per A per L ya. A per L. Nah, berarti 2 per 10 ya, 0,2. 2 ini min ya. Nah, terus kemudian yang di kanan ini berapa? Ini B per L ya, 1, 2, 3, berarti 6 ya, 6 per 10 ya, 0,6 ya. Jadi di sini 0,6. 0, kita tarik garis. Sorry, enggak sini, enggak sini. Sampainya ini, B-nya, 0-nya di sini. Nah, seperti ini. Ini kita hubungkan yang dari titik 0,2 sampai 0,6. 2, 0,6. Ya, seperti ini. Berarti ini kita hapus saja. Nah, ini garis polaroidnya seperti ini. Berarti titik E itu di sini enggak 0. Ini enggak 0. Titik E ini berapa? Di titik E ya kita mencari berapa di sini. Nanti dengan perbandingan segitiga ya. Dengan perbandingan segitiga. Ini min, ini plus, ini min ya. Yang di sini berapa besarnya? Berarti yang ini ya sama 0,2 ya. 0,2 min. Jadi ini kan jadi kalau ini berarti 2 dibagi dengan 10 ya, 2 kalikan 2 bagi 10 kalikan 1 ya, 0,2. Ini garis pengaruh gaya lintang di titik E ya. Berarti di sini di titik E itu besarnya berapa di sini?
caranya ya kita hitung ya, kita ngitungnya misalkan seperti ini kan seperti ini 0,2, ini 0,6. Kan ini E. Ini berarti 1 meter, ini 1 meter ya. Nah, berarti ini jaraknya 1 meter, berarti kita mencari X-nya dulu ya. X-nya. X-nya berapa di sini? Nah, X-nya dicari. Kalau X-nya sudah ketemu, nanti kita bisa tahu ini E-nya berapa. Atau kita nyari X-nya bisa sini atau bisa yang ini. Nah, ini berapa? Jadi nyari X-nya ya. X-nya kalau seperti ini bisa nyari ya nanti X-nya berapa ya. Terus kemudian kalau di ini kan bisa seperti ini. X dibagi 0,2 ya. Jadi X bagi 0,2 ya. Ini dibagi 0,2. Itu kan sama dengan garisnya ini. Sama dengan 2 per 0,8 ya. Nah ini kalau ini kita perpanjang, nah ini kan berarti 0,8 ya. Itu bisa menggunakan seperti itu. Itu jadi ketemunya X-nya adalah 0,4 dibagi 0,8. Loh, beda ya. Nah, kedua 0,6. X sama dengan 0,5 ya. 0,5 ini 0,5. 0,5 dikurangi ini, dikurangi 0,2. Ini kan kalau seperti ini tadi ya. Berarti 0,5 dikurangi 0,2.
Ini masih kurangi 0,2. Ini berarti ditambahkan ya. Ya. Berarti X-nya 5 dikurangi 0,2. Ya, 0,3 ya. Jadi di sini 0,3. 0,3 dari sini. Kalau dari bawah ini berarti 0,5 ya. Jadi ini menjadi 0,3. Oke, berarti nanti kalau ada beban di atas E, maka ini bebannya berapa dikalikan 0,3. Jadi itu ketemu gaya lintang di titik E ya, kayak gitu ya. Tapi gaya lintang di titik E pada waktu bebannya di atas gelagar yang di bawah ini, yang di kirinya, ya maka beban dikalikan 0,2 min. Kalau di gelagar yang di sini berarti beban dikalikan 0,6. Tapi kalau pas bebannya di atas titik E, maka gaya lintangnya beban dikalikan 0,3 ini ya. Ya, di ini. Jadi ini 0,2 ditambah X ya. Ya, oke. Ada pertanyaan? Atau menggunakan kalau ini, ya, ini berarti 2 min X ya. Ya, kalau seperti ini ya. Berarti kita X dibagi 0,2 sama dengan itu ini 2 min X dibagi 0,6 ya. Di 0,6 X sama dengan X ini 0,2 2 min X. Berarti 0,6 X sama dengan 0,4 min 0,2 X ya. Jadi ini ke sini jadi 0,8 X ya. 0,4. Jadi X-nya sama ya tadi ya. Jadi X-nya 0,5. Ya, X-nya 0,5. Jadi X 0,5 ya X-nya ya. Itu ya, tadi 0,5 X-nya. X-nya berarti X-nya yang ini tadi ya. Ya, sama dengan berarti 0,5 ya nih ya. X-nya 0,5. 0,5 nya 2 berarti jadi nanti E-nya ya jadi ini 1,5. Jadi nanti E-nya di sini berapa? Jadi X-nya 0,5 ini sama dengan 1,5 ya. 1,5. Jadi di E-nya di sini jadi dari sini ke sini berarti 0,5 ya. 0,5. Ya,
0,5. Jadi 0,5 E-nya 0,5 dibagi 1,5 dikalikan 0,6 nanti hasilnya ininya. E-nya di sini berarti hasilnya 0,5 ininya dibagi dari ini ke sini 1,5 dikalikan 0,6. Berarti 0,3 dibagi 1,5. Ya, ini adalah E-nya ya di sini ya. Oke, gitu ya. Agak lama memang kayak gini ya, perbandingan segitiga. Itu beban tidak langsung untuk garis pengaruh gaya lintang di titik E ya. Oke, terus kemudian kalau momen gimana? Kalau momen ya, kalau momennya kita lihat lagi. Ini sekarang kita garis pengaruh momen ya, momen di titik E ya. Garis pengaruh momen titik E garis pengaruh momennya gimana? Ya kita menggambar ini B, ini A-nya, E-nya di sini. Ya. Kalau beban langsung ya beban langsung dulu. Kalau beban langsung ini 3 beban langsung. 3 beban langsung maka di E ya, di E. E adalah A kalikan B per L ya. Atau kita jelaskan aja supaya itu. Pada waktu P di A maka ME sama dengan 0 ya. Pada waktu P di C di E ya. Maka ME sama dengan A kalikan B per L sama dengan berapa? Jadi jaraknya ini tengah-tengah berarti 3 ya. Ini 1 meter, 1 meter. Jadi 3 kali 7, 3 kali 7 dibagi 10 sama dengan 2,1 pada waktu P di B K ME sama dengan 0 ya. Pada waktu P di titik ini misalkan D ya. P di D KME sama dengan min berapa? Min ini ya 2 per 10
dikalikan A-nya berapa? A-nya ada 3 ya. Min 0,6 ya. Oke. Jadi kita gambarkan ininya. Nah, ini di sini 2,1. Ini kalau beban langsung ya. Nah, kalau bebannya tidak langsung ya, kalau tidak langsung maka kita cari ininya. Ini berapa? Ini berapa? Terus kemudian yang ini berapa? Ya, ini berapa? Ya. Kalau sudah kita tarik garis kayak gini. Nah, kayak gini ya. Jadi garis baru momennya yang ini. Nah, ini. Yang merah ya, yang merah. Nah, ini berapa di sini? Ini misalkan ini M1, ini M2 misalkan ya. M1 biasanya berapa? Ya, M1 misalkan. M1 kan ini kan. Ini jaraknya berapa? 2 ya, 2. 2. 2. 2 dibagi berapa? Kemarin pada waktu kita ke ini, kita ke ini, kita lihat ke. Nah, seperti ini ya. Ya. Jadi di sini adalah ini A1 dibagi L dikalikan B ya. A1 bagi L dikalikan B ya. Maka yang ini, yang di sini, ini 2 ya. Ini 2 berarti 2 dibagi L ya. L-nya 10 dikalikan B. B-nya jadi dari ini ya, dari E ke B ya, berarti 7 ya. Ya, berarti berapa? 14 baris 10, 1,4. Terus M2-nya, M2-nya di sini, ini berapa? 1, 2, 3, berarti 6 ya. 6 per 10, 2, 3, 4, dikalikan ininya 3, 1,8. Jadi ini 1,8, ini 1,4. Nah, terus ini berapa di sini? Ya, N-nya. Nah, ini M-nya berapa? Ya, M-nya ini eh, tinggal ininya berapa? Di menggunakan perbandingan ya. Bukan perbandingan di sini berapa? Jadi bisa dengan perbandingan ya. Perbandingannya kalau seperti ini ya kita nah, kayak gini. Kita nyari yang ininya berapa. Jadi ME sama dengan M1 M1 plusnya. Plusnya ini, tambahannya ini. Jadi plusnya adalah ini berapa? Jadi 1 bagi 2 plus 1 bagi 2 kalikan ini 1,8 kurangi 1,4.
Ya, seperti itu ya. 1,8 dikali 1,4, 0,4 ya, 0,4 bagi 2, 0,2 ya. Berarti ini sama dengan 1,4 ditambah 0,2. 1,6 ya. Jadi ini 1,6 ya. Ini 1,6. Jadi ini 1,4, ini 1,6, ini 1,8 ya. Jadi ini 1,6 ya. Kalau ada beban di titik E ya, di titik E, maka momen di E sama dengan beban tersebut dikalikan koordinatnya di sini. Soalnya di sini adalah 1,6 ya, kayak gitu ya. E. Jadi kalau beban langsung ya, kalau beban langsung, kalau ada beban di titik E, ya, di sini momen di E adalah bebannya dikalikan 2,1. Nah, kalau beban tidak langsung, bebannya di titik E dikalikan bukan 2,1, tetapi ininya yang di sini 1,6 ya, 1,6. Jadi dengan beban langsung dan beban tidak langsung, maka momen yang terjadi di apa? Di antara dua gelagar itu, dua gelagar melintang, momennya lebih kecil ya kalau beban tidak langsung. Kalau beban langsung besar ya, tapi kalau beban tidak langsung momennya akan lebih kecil seperti itu. Oke, jadi intinya sudah tersampaikan ya bahwa beban tidak langsung dan beban langsung itu ada perbedaan di garis pengaruh gaya lintang dan garis pengaruh momen ya. Bedanya apa? Kalau untuk momen, kalau yang pas di garis pas momen yang akan kita cari bukan di gelagar melintang, ya maka momennya akan lebih kecil daripada kalau beban langsung ya. Tapi kalau yang dicari pas di gelagar melintang, momennya sama, gaya gesernya juga sama seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Iya. Yang itu yang M1 sama M2 tadi kok nanya itu yang M1 itu kan 2 terus B-nya kok 7, Pak. Enggak 8 gitu, Pak. Karena ininya di sini uh, apa yang di titik E kan, di titik E garisnya kan ini, Iya, Pak. garisnya ini kan. Nah, ini yang diperpanjang kan ini kan, serat ini diperpanjang. Ya, ini kan gini. Jadi ininya dari sini. Serat ini dah. Jadi di ini ya, yang ini di sini. Kalau dua per berapa? 8 kalau enggak, saya kira sampai 8. Kalau dari sini ya bisa, kalau ini kan kayak gini kan. Kalau ini kan berarti ininya yang ini. Kan awalnya ini kan 1 ini sampai 2,1 awalnya. Untuk yang ini. Nah, ini. Nah, ini kan. Ini yang diperpanjang kan di sini, sampai sini kan. Nah, ini dari sini sampai sini. Jadi dari C-nya di sini. Nah, sampai sini. Di awalnya. Ini Oh, kan iya, jadi Pak, iya, Pak. awalnya. Nah, jadi yang segitiga yang besar ya. Segitiga yang besar yang di 2,1 ini. Kan berarti di berarti duanya 2 per berapa tadi? 2 per 10, jaraknya dari 10 dikalikan ininya 7. Jadi ininya ya. Nah,
Ini 7. Ya, 7-nya dari sini. Karena ini dengan sampai ini ya. Di awalnya kan 3, E-nya kan di 3 meter, 3 meter dari A, 7 meter sampai B kan. 7 meter dari B. Jadi kalau kita mencari yang di ini, gitu. Jadi bukan dikalikan 8 ya. Kalau dikali 8 ya, kalau ini diperpanjang, kalau ini diperpanjang, ini bukan 8 jadi 7 seperti itu. Kecuali kalau kita mencari GPM yang di sini di 2 meter ini. Di GPM 2 meter kan berarti 2 kali 8 per 10 ya. Seperti itu. Kita karena GPM-nya adalah GPM di titik E seperti itu. Jadi 7 ya. Jadi ini 7 ya. Oke, sudah mudah-mudahan jelas ya. Iya Pak, cukup jelas Pak. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, saya kasih PR ya. Saya kasih PR. Kasih PR, PR-nya ini AB, ini titiknya. Ini titik C, ini titik D, ini titik E. Ya, ini titiknya. Ya. Terus kemudian di sini titik G ya. Ya. G-nya 1 meter, 1 meter ya. Ya, jadi PR-nya adalah ditanyakan BP RA terus GB RB nomor 2 GB DC GB DD ya, kemudian GB DG. Jadi GPDC, GPDD dan GPDG ya. Kemudian yang ketiga GPM GPMC ya, GPMC, terus kemudian GPMG ya, GPMG. Terus kemudian yang keempat mencari langsung momen maksimumnya aja lah. Momen
maksimum di titik di titik C, terus kemudian yang 5 maksimum di titik G. Ya, G. Terus bebannya gimana bebannya? Bebannya sebentar. Bebannya ini 2 kilonewton. Ini 8 kilonewton, ini 2 meter. Nah, itu ya. Oke, kira-kira PR-nya seperti itu. Ini berarti PR ke berapa ini? Sebelumnya ini PR ke-4 ya, ini berarti PR ke-5. Ya, PR ke-5. Oke, silakan di screenshot atau dicatat ya. Oke, sudah cukup? Ada pertanyaan? Kalau sudah sambil presensi ya. Ini 47 ya, 47 berarti masuk semua ya, 47 ya. Saya presensinya Ahmad Fauzi hadir? Hadir ya. Hadir, Pak. Alisa hadir. Alisa Putri. Hadir, Pak. Andreas juga hadir ya. Anugrah hadir. Ari Setiawan juga hadir. Ari Setiawan hadir, Pak. Bimo Bintang juga hadir ya. Hadir, Pak. Oke. Oke, partisipannya sudah lebih, berarti ini kita dianggap masuk semua ya, kita centang semua. Kita centang semua, kita simpan ya. Oke. Ini sudah saya berhasil semua. Untuk hari ini pertemuan ke-13 hadir semua. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, hari ini cukup sekian ya. Itu PR-nya dikerjakan ya. Sama PR yang kemarin PR ke-4 juga dikerjakan sama tambah PR yang ke-5.
Terus kemudian kita masih satu pertemuan lagi ya, insya Allah di hari Rabu ya. Hari Rabu coba nanti dipelajari momen maksimum absolut ya. Momen maksimum absolut. Itu momen maksimum absolut itu di mana itu? Di wordnya sudah ada ya. Nanti bisa dibaca dulu sebelum hari Rabu kita bersama pelajari lagi. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan. Silakan kalau mau ada pertanyaan. Oke, karena ditunggu nggak ada yang tanya ya, maka kita akhiri aja pertemuan hari ini. Terima kasih atas partisipasinya dan mengikuti perkuliahan MS2 ya dengan baik ya. Mudah-mudahan bisa diterima. Kalau belum nanti bisa tanyalah, bisa diskusi ya, nggak apa-apa. Ini waktunya memang tinggal mepet ya. Minggu ini hari Rabu besok sudah pertemuan ke-14 ya. Tinggal nanti kita menantikan jadwal selanjutnya dari akademik ya untuk ujian kayaknya ada UTS ya. UTS untuk yang mata kuliah yang sudah diajarkan ya. Mudah-mudahan juga nanti bisa lancar ya. Oke, terima kasih. Kami akhiri. Kalau ada kesalahan, saya pribadi mohon maaf. Selamat beraktivitas, selamat berkuliah lagi, tetap jaga protokol kesehatan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Izin ending.